Acara PA kita sore hari ini adalah tentang pembahasan satu doktrin yang paling banyak dan paling mudah untuk ditentang orang. Ada doktrin-doktrin khususnya yang gereja kita percayai, tapi sulit dan ada yang bahkan tidak ditentang oleh orang. Misalnya, doktrin tentang kematian. Nggak akan banyak orang yang peduli dengan itu. Kemudian doktrin tentang bait suci, tidak juga orang menentang doktrin tersebut. Kemudian doktrin sabat, memang ada yang menentang, tapi masalahnya adalah kesulitan untuk mencari ayat pendukung. Tidak ada ayat pendukung yang bisa digunakan untuk menentang doktrin sabat. Ada satu doktrin yang diajarkan oleh Alkitab yang dipercaya oleh gereja kita, tetapi ini banyak ditentang dan menggunakan ayat-ayat. Karena ada banyak ayat-ayat yang bisa digunakan untuk menentang doktrin ini, yaitu doktrin tentang haram dan halal. Ya, ada banyak sekali ayat-ayat di Perjanjian Baru yang digunakan untuk menentang doktrin ini. Dan kalau kita tidak memahami ayat-ayat tersebut, maka kita sendiri akan bingung dengan ayat-ayat yang digunakan untuk menentang doktrin tentang haram dan halal ini. Dan itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Baiklah, itu sedikit clue yang udah dikasih tahu buat kita tentang acara inti yang bakal dibawain oleh Pak Pendeta, yang pastinya bakal berguna sekali untuk kita. Baiklah, Pak Pendeta, langsung saja dipersilakan untuk membawakan acara intinya. Baik. Saya akan share dulu. Oke. Baik, apakah yang di rumah sudah bisa melihat slide dan muka saya? Oke, selamat sore semuanya dan selamat sabat. Oke, kalau di sini yang di ruangan ini saya rasa tidak ada yang backgroundnya dari non-Advent ya, kecuali saya. Ya, kalau yang di rumah mungkin ada yang backgroundnya dari non-Advent, yang dulu tidak mengerti tentang doktrin haram dan halal. Ya, dulu jujur saya ketika pertama sekali mendengar doktrin ini diajarkan, saya sendiri tidak langsung menerima. Ya, sebab memang sudah 25 tahun saya tidak mengerti doktrin ini dan saya anggap bahwa ini bukan doktrin Kristen. Karena menurut saya hanya kalau orang Kristen itu tidak ada istilah haram dan halal. Ya. Kalau ada haram dan halal itu rasanya bukan Kristen. Jadi awalnya ketika saya pertama sekali mendengar ini, bahkan saya juga menentangnya. Oke, haram dan halal, apa kata Alkitab? Ini prinsip utamanya tentang doktrin ini adalah yang pertama bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin salah. Ya. Nanti sebab kita akan dapati kelihatannya yang dinyatakan di Perjanjian Lama dengan di Perjanjian Baru ada banyak perbedaan-perbedaan. Seolah-olah saling bertentangan satu dengan yang lain. Tapi yang perlu kita pahami adalah prinsipnya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin salah. Karena ini firman dari Allah yang tidak bisa salah. Kalau ini adalah pengajaran manusia, pengajaran gereja, itu masih bisa salah. Karena mereka juga adalah manusia. Yang kedua, firman Allah tidak pernah berubah. Ada orang yang bilang kalau itu sudah perjanjian lama sudah nggak berlaku. Sekarang yang dipakai adalah yang perjanjian
baru. Ini yang berlaku sekarang. Yang itu sudah nggak berlaku, sudah perjanjian lama. Berarti kalau begitu Allah sudah berubah. Allah yang di perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru sudah berbeda. Dulu Allah di perjanjian lama mengatakan A, Allah di perjanjian baru mengatakan B. Tapi prinsip ini semua orang Kristen mengakui bahwa Allah tidak berubah. Ya, firman Tuhan tidak berubah. Bahkan semua sepakat kalau untuk menyanyi kan, biasanya sebelum dengar firman Tuhan kan menyanyi. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Waktu mau baca firman, dinyanyikan firman-Mu tidak berubah. Tapi pengajarannya, isinya, ternyata firman itu sudah berubah. Allah yang dulu sudah gak sama dengan Allah yang sekarang. Lalu nyanyinya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dinyanyikan Tuhan Yesusnya nggak berubah. Padahal Alkitab itu firmannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesusnya tidak berubah, masa firmannya sudah berubah? Yang dulu bilang nggak boleh, sekarang jadi boleh. Ini Tuhan macam apa namanya? Ya. Kalau yang seperti itu saya rasa bukan Tuhan. Itu adalah manusia. Kalau yang kemarin dengan hari ini sudah berbeda. Orang Jawa bilang isuk tempe sore dele. Ya, pagi sudah jadi tempe, sudah matang. Sore kembali lagi mentah menjadi kedelai. Itu namanya mencela-menceli. Ya, tidak bisa dipegang. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang benar, Allah yang tidak mungkin salah, Allah yang bukan mencela-mencele. Ya, kalau kemarin tempe, ya sekarang bukan kedelai lagi, tempe goreng. Ya, jadi lebih matang lagi, enggak dimentahkan lagi. Begitu. Kemudian yang ketiga, perjanjian lama dan perjanjian baru tidak mungkin bertentangan karena sumbernya dari Allah yang sama. Ya. Allahnya perjanjian baru dengan Allahnya perjanjian lama itu sama. Itu sebabnya tidak mungkin bertentangan. Masa Allah bertentangan dengan dirinya sendiri? Ya, sedangkan saya aja nggak mau bertentangan dengan diri sendiri. Ya, ada nggak Bang Tian, kita ketemu Bang Tian, tiba-tiba dia berdebat dengan dirinya sendiri. Ya, di kaca dia, kamu itu begini-begini, enggak. Ya, saya rasa kalau lihat Bang Tian begitu saya senang. Ya, nggak mungkin soalnya begitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, 2 Petrus 1 ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, prinsip tentang makanan ya, kita harus awali dengan prinsip dasarnya makanan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kapan makanan itu diberitahukan dan diperintahkan untuk manusia? Kapan? Segera manusia setelah diciptakan. Ya, karena manusia begitu diciptakan habis itu sudah lapar. Ya, jadi lapar itu bukan karena dosa. Enggak berdosa pun manusia lapar juga. Ya, coba bayangkan kalau enggak berdosa manusia enggak lapar-lapar. Gitu ya. Jadi makan lapar itu bukan karena berdosa. Itu adalah kebutuhan alamiah. Ya, ketika manusia itu diciptakan. Maka setelah manusia diciptakan, Tuhan berfirman kepada manusia, inilah makanan yang cocok untuk mereka. Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Apa? Makanannya? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Berarti yang dimakan pohonnya ini ya? Pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Jadi kalau ada pohon yang buahnya berbiji, itu pohon itu boleh dimakan.
Begitu. kalau menurut ayat ini begini ya. Iya, iya saya juga baru rupanya harus pohonnya yang dimakan ya. Berarti salah selama ini kita makan buahnya. Ya. Jadi inilah makanan manusia itu, yaitu biji-bijian dan buah-buah yang berbiji. Pohon yang mengeluarkan buah berbiji, buah yang berbiji itulah yang dimakan. Bukan pohonan dan juga bukan bijinya. Ya, kecuali yang daunnya yang bisa dimakan. Ya, baru boleh dimakan. Nah, ini kemudian baru daunnya boleh dimakan. Ya, Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ini diberikan tambahan setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 18. Itu kronologinya manusia setelah jatuh dalam dosa. Jadi makanan yang pertama tadi adalah buah-buahan dan biji-bijian. Kemudian ditambahkan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan. Tetapi kemudian ada satu peristiwa yang terjadi yang menyebabkan manusia harus mendapatkan makanan ekstra. Peristiwa ini adalah peristiwa air bah. Peristiwa air bah, di mana manusia masuk ke dalam bahtera dan rupanya akan tinggal di dalam bahtera berapa lama? Berapa? Ya, salah semua. Oke. Baca nanti Kejadian pasal 7. Ya, berapa lama di sana? 1 tahun berada di dalam bahtera. 40 hari 40 malam itu hanya hujan turun saja. Tapi setelah itu air menggenangi bumi. Ya, sampai 1 tahun 18 hari atau 28 hari. Ya, nanti ada di sana. Kejadian pasal 7. Artinya bakal lama di dalam bahtera. Ya, bakal lama di dalam bahtera. Nah, pada waktu Tuhan perintahkan manusia masuk ke dalam bahtera, ternyata tidak ada yang masuk, hanya satu keluarga. Padahal bahteranya besar. Maka Tuhan perintahkan kepada binatang-binatang untuk masuk ke dalam bahtera. Manusia nggak mau masuk, binatang yang diperintahkan itu masuk atau tidak? Masuk. Bahkan Tuhan sudah atur. Ya, nanti kita baca di Kejadian pasal 7. Nih. 7 ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Jadi yang tidak haram, berapa pasang? Kalau tidak haram itu berarti apa? Halal. Yang halal 7 pasang. Kalau 7 pasang berarti jumlahnya berapa? 14. Ya, 7 jantan, 7 betina. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Beda ya, yang halal 7 pasang, berarti 14. Yang haram 1 pasang, berarti hanya 2. 1 jantan, 1 betina. Binatang itu masuk persis seperti yang diatur itu. Jadi kemudian misalnya sapi, berbaris jantan betina, jantan betina, jantan betina. Jumlahnya 7 pasang masuk. Haram atau halal? Haram. Nanti untuk tahu yang mana yang haram, mana yang halal di kitab Kejadian pasal, kitab apa? Imamat pasal 11. Oke. Kemudian kuda. Ya, kuda 1 pasang masuk. Kemudian babi 1 pasang masuk. Ya, kemudian kambing 7 pasang masuk. Ini heran ini ya. Tadi manusia saja disuruh masuk ke dalam bahtera itu nggak ada yang mau masuk. Binatang disuruh masuk, bahkan sudah ditentukan yang haram sekian, yang halal sekian, masing-masing pasangan masuk sesuai dengan yang diperintahkan. Ini sebenarnya yang lebih berhikmat itu manusia atau binatang?
Iya. Yang lebih menurut itu manusia atau binatang? Jadi ini kita malu, dalam hal ini kita malu kepada binatang. Binatang saja menurut, sementara manusia tidak mau menurut. Ya, binatang saja disuruh masuk, sementara manusia tidak mau. Oke? Nah, yang tidak haram 7 pasang, yang haram hanya 1 pasang. Kenapa harus yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang? Kenapa? Untuk dimakan. Untuk dimakan yang mana? Oke, itu sebenarnya opsi kedua. Opsi yang pertama, kita lihat ketika air itu sudah surut, Nuh bersama keluarga keluar dari bahtera. Hal apa yang pertama dilakukan oleh Nuh dan keluarganya? Dia membuat mezbah, korban bakaran untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan korban bakaran ini kira-kira diambil dari binatang yang mana? Yang halal atau yang haram? Pasti yang halal. Oke? Sebab kalau dari yang halal itu diambil 4 pasang sampai 6 pasang, masih ada 1 pasang, masih bisa meneruskan keturunan. Tapi kalau misalkan Nuh pada waktu itu mempersembahkan babi yang jantan, oke? Kira-kira hari ini masih ada babi atau tidak? Hari ini ada babi enggak kita kira? Kalau waktu itu Nuh yang dikorbankan adalah babi untuk persembahan, untuk mezbah. Enggak mungkin ada babi hari ini. Sudah pasti punah, diambil 1 yang jantan saja, babi sudah punah. Sebab babi itu sejelek-jeleknya babi tidak mau selingkuh. Ya kan? Babi itu sudah wajahnya jelek, jorok, ya. Saking jeleknya itu, saking keselnya kita dengan kejelekannya itu, kalau kita ngomongin orang yang jelek selalu kita bilang itu, ya kan? Tapi sejelek-jeleknya babi tidak ada babi yang selingkuh. Ya kan? Jadi kalau misalkan ada babi kemudian mau diselingkuhi sama kambing, begitu ditubruk babinya bilang, "Is, malu-maluin, kayak manusia aja," katanya. Hanya manusia yang mau selingkuh. Kalau babi nggak mau, ya kan? Jadi kalau diambil 1 pasang saja, baik itu untuk mezbah, baik itu untuk dimakan, maka binatang itu sudah punah. Hari ini kita tidak melihat wajahnya lagi. Untung Nuh dulu tidak mengorbankan babi. Ya. Jadi hari ini kita masih bisa melihat dan ngata-ngatain orang dengan sebutan iya. Oke. Itu sebabnya 7 pasang yang halal. Pertama tujuannya adalah untuk digunakan sebagai mezbah bakaran. Yang kedua, untuk makanan cadangan. Kalau bahan makanan tidak ada, bumi setahun tergenang air, belum ada yang bisa dipanen, maka binatang yang tidak haram tadi boleh menjadi makanan. Oke? Nanti ada perintahnya di Kejadian pasal 9. Bahwa binatang itu boleh dimakan untuk menjadi makanan. Nah, jadi sejak di Kejadian pasal 7, peristiwa tentang air bah, di sana sudah diperkenalkan prinsip tentang haram dan halal. Ya, di Kejadian pasal yang ke-7. Kemudian nanti di kitab Imamat pasal 11 ketika bangsa Israel sudah maju, maka ini diulang lagi, diingatkan lagi kepada bangsa Israel, kepada umat-umat Tuhan. Aturan tentang binatang yang haram dan binatang yang halal. Mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Oke, pertanyaannya adalah apa dasarnya Tuhan
menetapkan yang haram dan yang halal itu? Apa alasannya? Ya, kekudusan. Oke, kekudusan. Baik, itu nanti kita tempatkan kepada poin yang berikutnya. Apa karena jorok sehingga yang jorok itu dinyatakan haram? Wah, mengandung cacing pita itu. Wah, kalau makan itu kamu cacing pita segede-gede lengan begini di perutmu. Katanya. Jadi bukan dia makan makanan tapi ususmu yang dimakan katanya. Jorok bukan. Sebab binatang yang lain juga jorok. Dan binatang yang lain juga ada cacing pitanya juga. Kalau mau dicari cacing-cacingnya juga ada. Ya kan? Ayam walaupun dibilang halal, tapi dia jorok juga. Bukannya dia mengais-ngais di tempat yang jorok. Apakah dia tidak mengandung kuman dan bakteri? Sama. Jadi bukan itu dasarnya. Ya, jadi kalau dibilang itu haram karena memang Tuhan tahu bahwa itu jorok. Yang lain juga jorok. Jadi bukan itu dasarnya. Apa nggak enak? Siapa bilang udang itu? Kalian belum tahu kan? Kalian belum tahu kan? Ada yang udah tahu? Iya. Saya sudah tahu karena memang dulu nggak ngerti yang ini. Enak. Daging babi itu lebih enak dari yang lainnya. Kalian belum tahu kan? Ya, saya sudah tahu karena saya dulu memang nggak tahu. Ya. Siapa bilang bukan karena nggak enak? Enak sama seperti yang lainnya. Apa bikin gatal-gatal? Alergi. Ya, kalau makan udang nanti biduran begini. Siapa bilang cuma udang? Ya, makan telur juga bisa. Makan ikan asin teri Medan kalau kebanyakan biduran juga. Ya kan? Ada pernah pertanyaan nanti tapi buat PR ya, tolong kalian cari. Apakah teri Medan itu haram atau halal? Ya, nanti kalian cari ya jawabannya ya. Enggak, saya mau enggak jawab. Kalian ini buat PR, kalian jawab. Oke. Jadi kalau begitu apa dasarnya? Ya, dasarnya adalah ini, Imamat 11 ayat 1. Tuhan berfirman. Dasarnya apa? Karena itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau itu karena firman Tuhan, nggak perlu ditanya kenapa Tuhan, apa bikin gatal-gatal. Kenapa Tuhan, apa karena nggak enak. Kenapa Tuhan? Kalau Tuhan yang berfirman, itu sudah kebenaran. Kita tidak perlu bersoal jawab. Ya, itu sama seperti ketika Tuhan melarang memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Apa karena bikin gatal-gatal? Apa karena beracun? Apa karena rasanya asam? Enggak, itu enak seperti buah-buah yang lain. Tapi kenapa tidak boleh? Karena Tuhan yang melarangnya. Ya, karena Tuhan yang melarang. Itu sudah kuat. Titik. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan yang mengatakannya itu sudah final. Tidak perlu dipertanyakan. Sebab Tuhan tidak mungkin salah. Ya. Jadi dasarnya adalah Tuhan yang berfirman. Nanti kita sudah tahu ya aturan yang haram binatang yang seperti apa, yang halal seperti apa di kitab Imamat pasal 11. Oke, kita nggak bahas itu karena kita sudah tahu. Oke, nah sekarang masalahnya adalah ada kita jumpai banyak ayat-ayat di Perjanjian Baru yang seolah-olah menentang apa yang yang ada di kitab Perjanjian Lama. Salah satunya adalah mengenai haram dan halal. Dan ayat-ayat ini banyak digunakan oleh orang Kristen untuk berdalih supaya mereka tetap bisa makan yang haram. Supaya mereka bisa tetap menikmati yang haram. Yang sebenarnya sudah dilarang oleh
oleh Tuhan. Senjatanya adalah ayat juga. Ayat mengatakan jangan, maka senjatanya ayat juga untuk mengatakan bukan jangan. Ayat mengatakan tidak boleh, maka senjatanya ayat juga untuk mengatakan boleh. Itu kan sama seperti siapa itu? Yang datang kepada Yesus pada waktu di padang belantara? Siapa? Iya, iya. Dia tawar, dia datang menggunakan ayat, maka dijawab oleh Yesus dengan ayat, nggak mau kalah lagi, dia gunakan ayat yang lain lagi. Yesus gunakan ayat lagi dan dia gunakan lagi ayat yang lain lagi. Ya, jadi ayat-ayatnya digunakan untuk mendebat Tuhan. Begitulah ya yang terjadi saat ini. Ada yang mau masuk boleh di-admit? Oh sudah. Oke. Nah, bagaimana dengan kitab perjanjian baru? Kalau yang tadi kitab perjanjian lama sudah jelas, ya. Ini salah satu dalih yang digunakan masih dari kitab perjanjian lama juga. Kejadian 9 ayat 3. Ya. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Oke. Katanya segala yang bergerak, yang hidup bisa menjadi makanan. Pokoknya bergerak-gerak hidup bisa dimakan. Jadi kalau lihat cacing bergerak-gerak hidup, wah ini cocok, ini memenuhi syarat. Dia bergerak dan hidup. Makan. Lihat kecoa bergerak-gerak hidup, ini juga memenuhi syarat nih, bergerak dan hidup. Makan. Ya. Lihat kadal, ya. Bergerak-gerak hidup, ini juga memenuhi syarat nih. Makan. Jadi kalau dasarnya harus bergerak dan hidup dimakan, kenapa enggak itu juga dimakan? Ya, cacing, kecoa, kemudian kalajengking, laba-laba, lintah, ya, itu bergerak dan hidup. Kenapa itu enggak dimakan? Apakah itu jadi pengecualian? Kalau syaratnya harus bergerak dan hidup boleh dimakan, kalaupun itu syaratnya saya pun enggak mau makan. Yang namanya kecoa, lintah, cacing, kelabang, dan lain sebagainya. Ya, walaupun itu bergerak dan hidup. Jadi apa maksudnya bergerak dan hidup ini? Ingat, ini adalah kejadian 9. Baru saja peristiwa air bah. Ya, bumi dalam keadaan masih gundul karena baru tertutup air selama 1 tahun. Ya, maka Tuhan menawarkan makanan darurat. Hewan-hewan inilah boleh menjadi makanan tambahan. Hanya syaratnya adalah yaitu binatang yang masih bergerak dan binatang yang masih hidup. Tapi ingat, mundur sedikit lagi. Kejadian pasal 7 tadi di sana sudah ada prinsip haram dan halal. Kejadian pasal 9 ini masih baru keluar dari bahtera. Jadi sudah jelas binatang haramnya masih terbatas. Baru satu pasang. Itu artinya kejadian pasal 9 ayat 3 belum termasuk binatang yang haram. Karena itu nggak mungkin dimakan hari itu. Kalau dimakan maka punah. Oke, lalu apa sebenarnya berikutnya? Pengertian dari yang hidup dan bergerak. Imamat 17 ayat 15. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Oke? Jadi kalau begitu, yang boleh dimakan adalah binatang yang halal, yang masih hidup dan sehat.
Oke. Binatang yang halal, yang masih hidup dan sehat. Bukan binatang yang sudah menjadi bangkai. Walaupun binatang halal, tapi kalau sudah menjadi bangkai, apa artinya sudah menjadi bangkai? Menjadi bangkai bukan berarti yang sudah busuk. Yang sudah mati dengan sendirinya atau mati oleh karena dimangsa binatang buas. Itu bangkai namanya. Ya. Jadi itu tidak boleh dimakan walaupun dari binatang yang halal. Dari binatang halal yang masih hidup dan sehat, itulah yang boleh dijadikan makanan. Tapi syaratnya kemudian berikutnya dari binatang yang hidup dan sehat itu bukan dimakan hidup-hidup. Ya. Harus dicurahkan darahnya, artinya harus disembelih, dicurahkan darahnya. Kenapa harus dicurahkan darahnya? Imamat 17 ayat 10. Setiap orang dari bangsa Israel dan setiap orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi darahnya harus dicurahkan. Sebab darahnya tidak boleh ikut dimakan. Karena nyawa makhluk hidup ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel, ya, Imamat 17 masih imamat yang sama. Setiap orang dari orang Israel dan orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan. Ya, ingat, menangkap yang boleh dimakan berarti yang halal. Haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Setiap orang asing dari orang sama ya. Karena darah itulah nyawa segala makhluk, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk, setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Oke? Jadi itu tadi prinsipnya, bahwa dari binatang yang boleh dimakan adalah binatang yang halal, tapi binatang yang masih hidup dan sehat, lantas kemudian harus dicurahkan darahnya. Sebab darahnya pun tidak boleh dimakan. Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Oke, itu tadi adalah dalih yang pertama. Ayatnya di Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak yang hidup menjadi makanan. Ternyata itu bukan untuk menghalalkan yang sudah haram. Yang dinyatakan haram oleh Tuhan. Artinya apa tadi? Yang bergerak, yang hidup, artinya binatang itu masih hidup dan sehat dari segala binatang yang halal. Tetapi sebelum dimakan harus dicurahkan terlebih dahulu darahnya. Jadi tidak boleh makan yang sudah menjadi bangkai. Harus yang masih hidup dan sehat. Oke, dalih yang kedua, ini sudah masuk di kitab Perjanjian Baru. Ayatnya di 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Siapa yang berkata ini? Siapa? Paulus. Ya, Paulus. Jadi ada orang yang menggunakan ayat ini, lantas dia bilang, tuh, Paulus aja bilang segala sesuatu halal bagiku. Itu Paulus bilang begitu, kamu siapa? Kamu sok-sokan katanya. Ya. Masih lebih hebat Paulus daripada kamu. Paulus aja bilang semuanya halal. Kamu bilang ada yang haram.
Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus segala sesuatu halal bagiku? Apakah Paulus mengatakan bahwa binatang yang haram yang dinyatakan oleh Allah dalam kitab Perjanjian Lama itu bagi Paulus adalah halal? Ini jawabannya. Ayat ini konteksnya adalah tentang apa? Percabulan. Jadi Paulus sedang membicarakan tentang bahaya percabulan. Bukan sedang membicarakan tentang makan daging binatang halal dan binatang haram. Kata halal yang digunakan oleh Paulus dalam bahasa Grekanya adalah ezestin. Yang diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah it is proper, permitted or lawful, it is possible. Itu terjemahannya. Ya, terjemahan. Yang paling tepat dan sesuai konteks ini adalah sebenarnya terjemahannya yang paling tepat adalah it is possible. Ya. Jadi segala sesuatu mungkin bagiku. Bukan segala sesuatu halal bagiku, tapi segala sesuatu mungkin bagiku. Segala sesuatu mungkin bagi Paulus, tetapi tidak semuanya berguna. Jadi karena ini berbicara tentang percabulan, Paulus sedang menasihati jemaat tentang bahaya percabulan. Paulus sendiri mengatakan sebenarnya bagi Paulus mungkin saja melakukan percabulan. Kenapa? Sebab Paulus juga manusia. Sebab Paulus juga laki-laki. Seperti laki-laki pada umum. Jadi sebenarnya menurut Paulus juga mungkin saja, bisa-bisa saja Paulus melakukan percabulan. Tetapi dia tidak lakukan karena itu tidak berguna. Jadi sama sekali tidak berbicara tentang haram dan halal. Tetapi berbicara tentang percabulan. Paulus bisa saja melakukan percabulan tetapi dia tidak melakukan karena itu tidak berguna. Nah, dalih yang ketiga dari kitab Markus pasal 7 ayat 15 dan 19b. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Ayat 19b. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayat 19b itu adalah Yesus. Berarti dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Pertanyaannya, benarkah Yesus menyatakan semua makanan halal? Ayat 15. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang. Ini ayat ini paling banyak digunakan oleh orang untuk menjadi dalih supaya mereka masih tetap bisa makan yang haram. Katanya kalau yang dari luar masuk itu enggak bikin najis, enggak bikin haram. Itu enggak haram kalau masuk ke mulut. Kalau keluar itu baru haram. Jadi yang penting makan jangan sampai muntah. Kalau muntah jadi haram. Ya, jadi supaya jangan haram, jangan muntah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang keluar itu yang haram, saya mau tanya. Jadi kalau begitu siapa yang mau makan yang sudah keluar itu? Sebab itu kalau dimakan haram. Emangnya ada yang mau makan itu? Ya. Jadi, apapun yang masuk tidak membuat najis, yang keluar itulah yang menajiskan. Sebenarnya apa arti dari ayat ini? Apakah Yesus waktu itu sedang membicarakan sajian daging babi? Mereka orang-orang Yahudi bersama murid-murid sedang pesta. Murid-murid Yesus sedang pesta makan daging babi. Lalu ditegur oleh orang Yahudi.
Lalu Yesus bela murid-muridnya. Kalian ini, yang masuk itu nggak bikin haram, yang keluar itu yang haram. Oke, apa sebenarnya? Ini jawabannya. Dalam bahasa Greka, kalimat terakhir dalam ayat ini ialah katarison pantatabromata. Ya, yang dalam terjemahan King James Version, purging all meats, ada tanda tangannya. Sebab dalam tulisan Grekanya di sana ada tanda tanya. Purging all meats, mentahirkan semua makanan itu. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Tetapi ternyata kalimat tersebut tidak didapati dalam original teksnya, yaitu bahasa Greka. Kalimat terakhir itu diberi tanda kurung karena itu adalah tambahan. Karena tidak ada dalam original teks dalam bahasa Yunani. Jadi ingat, itu adalah tambahan. Ia menyatakan semua makanan itu halal. Itu adalah tambahan. Oke. Kalau kita perhatikan, konteks ayat tersebut bukanlah mengenai daging haram dan daging halal. Ternyata ini murid-murid Yesus tidak sedang pesta daging haram. Ya. Melainkan mengenai cara makan yang dituntut oleh adat istiadat orang Yahudi, yang dijunjung tinggi oleh orang Yahudi melebihi perintah Allah. Jadi murid-murid sedang ditegur oleh orang Yahudi berkaitan dengan tradisi atau tata cara makan. Bukan karena mereka pesta daging anjing sambil minum tuak. Ya. Bukan itu. Mereka makan yang halal. Memang yang makan yang bisa dimakan, tetapi mereka dianggap melanggar tradisi atau tata cara makan orang Yahudi. Oke? Tata cara yang seperti apa? Nanti kita lihat. Sebenarnya terjemahan di atas dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kalaupun itu begitu, tidak ada masalah. Karena memang semua makanan atau makanan yang diizinkan Tuhan untuk dimakan adalah halal. Sudah pasti kalau itu makanan yang diizinkan Tuhan, sudah pasti yang halal. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Oke? Sebab daging haram bukanlah makanan. Karena Tuhan sudah melarang umatnya untuk memakan semua daging haram. Jadi yang haram itu tidak disebut sebagai makan. Dalam konteks ini yang dipermasalahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah karena murid-murid dianggap melanggar tradisi Yahudi, yaitu makan dengan tangan najis karena tidak membasuh tangan terlebih dahulu. Markus 7 ayat 2 sampai 3. Jadi masalahnya apa? Murid-murid sedang makan tapi tidak membasuh tangan terlebih dahulu. Ya, memang sebenarnya ini bagus. Sebenarnya ini benar. Dari sisi apa? Kesehatan. Sekarang pun dianjurkan, ya, kalau makan harus cuci tangan dulu, apalagi zaman sekarang ini. Ya. Jangan coba-coba makan sebelum cuci tangan. Tapi sebenarnya masalah orang Yahudi bukan itu. Itu dianggap sebagai tradisi atau upacara atau seremoni yang sakral. Yang itu bahkan melebihi perintah Allah. Jadi kalau itu dilanggar, mereka sudah melanggar adat istiadat nenek moyang. Dan itu lebih berbahaya daripada melanggar perintah Tuhan. Ya kan? Ini kalau di Sumatera Utara. Adat orang Pendeta Maro ya. Adat orang Batak itu bagus. Kemudian dijunjung tinggi begitu hebat.
Jadi orang Batak itu harus beradat. Bahkan katanya lebih baik tidak beragama daripada tidak beradat. Gitu kan? Lebih baik tidak beragama daripada tidak beradat. Orang kalau dikatain tidak beradat itu sudah lebih jelek daripada dikatain tidak beragama. Ya. Jadi adat dijunjung begitu tinggi, begitu hebat. Nah, begitulah kira-kira orang Yahudi, adat tentang tata cara makan harus membasuh tangan itu adalah sebuah ritual, sebuah tradisi yang dijunjung tinggi dan itu tidak boleh dilanggar. Di sini Yesus hanya menegaskan bahwa bukanlah suatu kenajisan atau haram kalau makan dengan tidak membasuh tangan terlebih dahulu. Bukan berarti Yesus menghalalkan daging binatang haram. Bukan berarti Yesus sedang membela murid-muridnya yang sedang pesta minum, makan daging anjing, daging babi. Bukan. Ya. Karena perikop ini sama sekali tidak membicarakan soal daging haram dan halal. Tetapi berbicara tentang apa? Adat, istiadat, dan tradisi orang Yahudi. Nih, kitab apa nih? Matius ya? Iya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu tidak dapat memahami? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Dan ada kanda kurung, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang dari seseorang, yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Lihat, orang ada yang menafsirkan yang keluar dari seseorang itu yang bikin najis, artinya kalau dimakan muntah. Kan sudah lari dari ayat ini. Ayat ini bilang apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Tapi ini bukan bicara makanan yang dimuntahkan. Ternyata apa yang keluar dari seseorang itu? Ayat 21. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan berhenti di satu ayat. Teruskan sebab di situ nanti akan ketemu jawabannya. Jangan dicuplik, jangan dipotong satu ayat atau dua ayat. Sebab di ayat sebelum dan sesudahnya di situ ada penjelasan dan ada jawabannya. Apa artinya yang keluar dari seseorang itu? Lihat, ingat, bukan yang dimuntahkan. Tapi apa? Ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi apa yang keluar dari seseorang yang menajiskan itu? Sekali lagi bukan makanan yang dimuntahkan. Tetapi yang keluar itu adalah yang dari hati, pikiran jahat, percabulan, pencurian, segala yang jahat. Yang diucapkan, yang dikerjakan, yang dipikirkan, itu keluar dari dalam. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi enak saja bilang ini yang dimaksud adalah makanan yang dimuntahkan. Kacau benar. Ya. Belum dibaca selanjutnya, itu diterjemahkan sendiri, ditafsirkan sendiri. Padahal di ayat selanjutnya sudah ada jawabannya. Itu tadi ingat, tidak berbicara tentang haram dan halal. Daging binatang haram dan binatang yang halal. Tetapi berbicara tentang adat istiadat. Dalil yang berikutnya dari 1 Timotius 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram.
Semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram. Ini jawabannya. Rasul Paulus menulis dalam 1 Timotius 4 adalah sehubungan dengan tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Ini Timotius yang masih muda, baru dipanggil menjadi pendeta. Dan di situ di jemaat yang dilayani itu, di sana ada pengajar-pengajar sesat. Sedangkan peraturan Allah tentang larangan memakan daging binatang haram bukanlah pengajaran sesat. Karena itu berasal dari Allah sendiri. Dari Allah sendiri. Ya? Nih, lihat. Karena itu berasal dari Allah, maka itu sudah pasti bukan pengajaran sesat. Kata haram dalam 1 Timotius 4 ayat 4 berasal dari kata Greka apobleton. Kata kerjanya ialah apobalo, yang artinya to cast or to draw off, atau cast aside. Ya. Yang di dalam kata yang sama, apobleton, di dalam Markus 10 ayat 50, apobalo itu diterjemahkan menanggalkan. Jadi ini aneh. Dari kata yang sama, di 1 Timotius 4 ayat 4 diterjemahkan haram, sementara di Markus 10 ayat 50 diterjemahkan menanggalkan. Jika kata yang sama, yakni apobalo di dalam 1 Timotius 4 ayat 4 yang oleh penerjemah diterjemahkan haram, mengartikan sesuatu yang ditolak, dibuang, dilemparkan, dan ditanggalkan. Bukanlah haram seperti larangan memakan daging haram dan halal dalam Imamat pasal 11. Jadi kalaupun diterjemahkan haram, itu artinya adalah untuk sesuatu yang ditolak, yang dibuang, yang dilemparkan, atau yang ditanggalkan. Bukan tentang haram dan halal seperti dalam Imamat pasal 11. Sedangkan kata haram dalam Kisah 10 ayat 14, itu berasal dari akar kata yang sama dalam Imamat pasal 11, yaitu kata koinon, yang arti sebenarnya adalah umum. Jadi di Imamat pasal 11 dengan di Kisah pasal 10 tentang binatang yang haram itu menggunakan kata koinon. Yang artinya sebenarnya adalah umum. Apa maksudnya umum? Ya, karena ada daging yang halal adalah daging khusus untuk umat Tuhan, sedangkan yang haram adalah yang umum. Ya. Dalam terjemahan King James Version, untuk kata apobleton atau apobalo ialah to be refused. Sedangkan dalam terjemahan New International Version ialah to be rejected. Jadi baik King James Version maupun New International Version memiliki keserasian. Ya. Yang satu menggunakan kata to be refused, ditolak, dan to be rejected, ditolak juga. Jadi kata refuse dan rejected sangat berbeda sekali dengan kata haram. Di sini penekanan Paulus dalam konteks ini ialah pada roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, yaitu ajaran yang melarang orang kawin, melarang orang memakan makanan yang diciptakan Allah. 1 Timotius 4 ayat 3. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah adalah ajaran setan-setan yang tentunya bertentangan dengan firman Allah. Karena makanan itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk dimakan. Tapi ada orang yang mengajarkan itu tidak boleh dimakan. Itu adalah ajaran sesat, ajaran setan-setan. Karena memang Tuhan sudah memberikan demikian untuk dimakan. Sebaliknya, ajaran yang mengatakan bahwa daging binatang haram itu boleh dimakan adalah justru itulah ajaran setan-setan. Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi ini bolak-balik.
Yang boleh dimakan oleh Tuhan dibilang nggak boleh. Tapi yang Tuhan bilang nggak boleh justru malah dibilang boleh. Begitulah cara setan bekerja. Melarang orang kawin sudah pasti juga ajaran setan-setan. Sebab jelas dari semula Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan dan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Ini firman ini pedang bermata tajam. Ya. Kita sambil membahas arti yang lain, kita mendapatkan arti yang lain. Ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Jadi Bang Tian nggak baik ya. Kalau sudah tahu nggak baik, jangan dilakukan. Kalau terus dilakukan namanya mengeraskan hati. Ya. Tidak baik. Ya. Kan ada yang bilang gini, sendal jepit aja ada pasangannya katanya. Iya, sendal jepit aja ada pasangannya. Iya. Truk aja ada gandengannya, gitu kan? Iya. Iya. Oke, itu intermezzo saja. Jadi melarang orang kawin itu sudah pasti ajaran setan. Karena memang dari semula Tuhan telah menetapkan manusia laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Ya. Dan Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi konteks tadi tidak berbicara tentang daging haram dan daging binatang yang halal. Tetapi berbicara tentang pengajaran sesat. Ya, pengajaran sesat. Oke, berikutnya dalih yang kelima dari kitab Kolose pasal 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu haram. Pokoknya tidak bersisik dan bersirip itu haram. Wah, itu berarti orang itu sudah menghukum kamu tentang makanan dan minuman. Ini jawabnya. Ayat ini menekankan cara-cara makan dan minum, yaitu sesuai dengan tradisi yang diajarkan secara turun-temurun. Persis konteksnya seperti yang tadi. Ya. Orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, mereka akan menghukum seseorang kalau mereka makan atau minum dengan cara yang melanggar adat istiadat atau tradisi mereka. Jadi jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Allah yang melarang umatnya memakan daging haram. Melarang orang makan daging haram bukanlah hukum manusia, melainkan hukum Tuhan. Jadi kalau orang yang dihakimi karena telah mengajarkan Imamat 11 tentang aturan makanan daging binatang yang haram dan halal, itu bukan dari manusia. Itu bukan hukum manusia. Itu adalah hukum Tuhan. Akan tetapi cara-cara makan seperti membasuh tangan sebelum makan, seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat 2, adalah hukum manusia yang disebut adat istiadat nenek moyang. Jadi tata cara makan, membasuh tangan, itu adalah hukum manusia yang disebut sebagai adat istiadat nenek moyang. Kitab Perjanjian Lama tidak pernah bertentangan dengan Kitab Perjanjian Baru.
Kenapa? Karena sumbernya adalah Allah yang sama. Yesus Kristus berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Kitab Imamat 11, siapa yang menulis? Siapa? Imamat 11 siapa yang menulis? Musa. Kok bingung sih? Sudah jelas yang ditulis Musa itu kan Pentateuch ya. Kitab Taurat. Yang 5 itu ditambah dengan satu lagi kitab Ayub. Jadi sudah jelas Imamat 11 itu yang nulis adalah Musa. Dan Yesus katakan, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, bagaimana mungkin kamu percaya kepadaku? Jadi kalau kamu nggak percaya apa yang ditulis oleh Musa, kamu nggak mungkin percaya kepadaku. Kalau kamu menolak apa yang ditulis oleh Musa, kamu juga menolak apa yang kukatakan. Kamu sok-sok bilang kamu turut aku, kamu cinta padaku. Padahal sama yang ditulis oleh Musa pun kamu tidak percaya. Itu maksudnya. Ya. Dalih yang ke-6. Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Ini adalah pengalaman Petrus. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sampai berapa kali Paulus mendapat penglihatan ini? Bertanya jawab soal ini? 3 kali. Itu artinya bukan main-main. Ya, itu serius, itu sungguh-sungguh. Ya. Ini jawabnya. Konteks ini adalah mengenai apa? Penginjilan. Yaitu penginjilan kepada orang yang bukan Yahudi. Ya. Sebab orang yang bukan Yahudi atau non-Yahudi pada waktu itu oleh orang Yahudi disebut kafir atau orang yang najis. Haram. Haram kalau ngobrol dengan mereka, haram masuk di rumah mereka, haram untuk makan di rumah mereka. Sebab mereka adalah bangsa kafir. Oke? Nih. Kemudian Petrus mulai mengajar mereka. Ya. Dan sementara bercakap-cakap Petrus berkata kepada mereka. Ini setelah ya. Setelah Petrus mendapat penglihatan tadi, bertanya jawab sebanyak 3 kali. Setelah itu ada orang yang menyusul Petrus, lalu dibawa pergi. Dijemput. Mereka pergi ke rumah Simon, orang yang bukan Yahudi. Di sana sudah berkumpul, ada banyak orang yang sudah menunggu. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka berkumpul menunggu Petrus untuk memberitahu tentang Yesus Kristus. Sebab mereka penasaran tentang berita-berita tentang Yesus Kristus. Kemudian Petrus mulai mengajar mereka. Dan sementara bercakap-cakap, Petrus berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Dengan kalimat yang dikatakan dalam penglihatan tadi. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Barulah Petrus menyadari dan mengerti makna tentang penglihatan yang baru saja tadi. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti
bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat 34 sampai 30. Jelas bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak memberi label orang itu najis, orang kafir, dan orang haram. Petrus mendapat penglihatan tentang segala jenis binatang itu dan disuruh memakan. Tetapi Petrus menolak dengan mengatakan, Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kisah 10 ayat 14. Dan memang betul, Petrus tidak pernah memakan hal yang demikian. Karena Petrus lahir sebagai orang Yahudi yang sudah diajarkan kepadanya tidak boleh memakan yang haram. Jadi konteks tadi bukan Tuhan menyuruh Petrus memakan daging yang haram. Tetapi itu adalah ilustrasi dalam sebuah penglihatan untuk mengajarkan kepada Petrus bahwa kalau selama ini dia bersama orang-orang Yahudi menganggap orang di luar Yahudi itu kafir, najis, haram. Tetapi sekarang tidak boleh lagi. Semua orang sama. Allah tidak tetapi apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Itu sama sekali tidak sedang makan makanan yang haram. Tetapi ini berbicara tentang penginjilan kepada orang kafir, kepada orang yang bukan Yahudi. Selanjutnya dalih yang ketujuh. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Soal kerajaan Allah itu nggak ada hubungannya dengan makanan katanya. Mau makan kecoa, mau makan tikus, mau makan kalajengking, ya, mau makan babi nungging, ya, itu nggak ada urusannya dengan kerajaan surga. Ya, kalau babi guling udah biasa ya, ini babi nungging, ya, ini lebih ekstrim lagi. Ya. Itu nggak ada urusannya dengan kerajaan surga katanya. Sebab kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum. Jawabnya. Dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jika kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, akankah kita bebas memakan apa saja yang kita sukai? Tentu tidak. Sebab ilmu kesehatan saja tidak membenarkan kita untuk memakan apa saja yang kita sukai. Ilmu kesehatan saja mengatur makanan. Masa ke surga tidak diatur. Rasul Paulus berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Memang benar, makanan bukan surga itu bukan soal makanan dan minuman. Tetapi jika engkau makan dan jika engkau minum, kalau engkau ingin masuk surga, maka lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita makan sembarangan, apa saja bahkan yang sudah dinyatakan haram oleh Tuhan dimakan, apakah itu memuliakan Allah? Tidak. Ya, sudah jelas kita melanggar Allah, masa kita memuliakan Allah? Pada waktu Adam dan Hawa diperintahkan jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Lalu ketika mereka makan, apakah mereka memuliakan Allah? Justru mereka sedang menghinakan Allah. Dan mereka sedang menyalibkan Allah.
Gara-gara itulah Yesus harus datang dan harus disalibkan. Jadi kalaupun makanan itu bukan soal, surga itu bukan soal makanan dan minuman, maka kita tidak boleh makan sembarang. Tidak boleh makan yang tidak memuliakan Allah. Apakah Allah dimuliakan jika makan makanan yang dilarang? Tadi, seperti Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang Allah. Rasul Paulus lebih lanjut menegaskan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuhmu harus selalu dijaga agar tetap kudus. 1 Petrus 1 ayat 15. Jadi kalau kita memasukkan yang haram, bagaimanakah kita menjaga agar tubuh kita tetap kudus? Sementara yang haram itu najis, unclean. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya unclean, tidak bersih, tidak kudus. Bagaimanakah kita menjaga tubuh kita kudus? Sementara kita memasukkan yang unclean, yang tidak bersih, yang tidak kudus. Kesimpulan, Yesus Kristus datang ke dunia dan mati di kayu salib adalah untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Lukas 19 ayat 10. Bukan untuk menghalalkan daging haram. Ini ya yang harus diperhatikan. Ada orang bilang setelah zaman Yesus, setelah Yesus hadir ke dunia ini, yang dulu haram sekarang sudah halal. Sebab Yesus sudah datang ke dunia ini dan merubah segalanya. Haleluya. Ingat, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghalalkan yang haram, tetapi untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang. Ya, orang Jawa bilang kok pelaur amat. Ya, hanya untuk menghalalkan yang haram saja harus capek-capek menjelma menjadi manusia. Kurang kerjaan amat. Ya, tinggal bilang saja, yang dulu itu sekarang sudah boleh. Ngapain harus capek-capek datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Hanya untuk menghalalkan yang haram. Allah berfirman, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Yesaya 45 ayat 23. Itu sebabnya kitab perjanjian baru tidak pernah menarik kitab perjanjian lama. Karena kitab perjanjian baru adalah firman dari Allah yang di kitab perjanjian lama. Tuhan bersumpah, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi jangan diputar balikkan Yesus datang untuk merubah yang dulu. Padahal yang dulu adalah firman Yesus yang sama. Ya. Dan Yesus tidak bisa. Kalau Yesus bisa menarik kalimat itu, Yesus gak perlu datang ke dunia ini dan mati menjadi manusia. Tuhan berfirman, upah dosa adalah maut. Itu nggak bisa dirubah. Bagaimana caranya agar itu walaupun tidak bisa dirubah, tetapi itu tidak kena kepada manusia? Yesus harus datang ke dunia ini dan harus mati menggantikan manusia. Karena manusia telah berdosa harus dihukum mati. Maka harus ada yang mengganti untuk dihukum mati. Jadi bukan firman-Nya yang diubah. Kalau firman-Nya bisa diubah, Yesus akan katakan, saya tarik firman yang mengatakan upah dosa adalah maut.
Karena ternyata manusia sudah berdosa. Daripada saya mati nanti menggantikan manusia, firman-Nya yang saya ganti. Selesai. Tinggal rubah firman-Nya. Dia nggak perlu datang, nggak perlu mati. Firman Tuhan tidak bisa dirubah. Upah dosa adalah maut, itu harus dijalankan. Dan supaya manusia jangan dihukum maut, Yesus harus datang menggantikan manusia. Yesus mati dihukum dengan hukuman maut sebagai konsekuensi dari dosa manusia. Itu bukti bahwa firman itu tidak bisa diubah, tidak bisa ditarik kembali. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Ini saya bisa bahasa Ibraninya. Ai songon duhu-duhu do nasa daging, songon bunga-bungane duhu-duhu ti dosa luhut hasa ngapona. Bunga malos duhu-duhu ti jala marurus bunga-bunga. Ya. Seperti rumput-rumput itulah manusia. Semua yang hidup adalah seperti rumput, segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Firman itu kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu firman Allah yang kekal, yang tidak mungkin berubah. Selanjutnya Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya artinya yang tadinya seperti 3/4, belum penuh. Setelah Yesus datang itu dibuat menjadi penuh, sempurna. Ya. Bukan menggantikan. Ada orang mengartikan menggenapinya itu sudah digantikan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Langit dan bumi sudah lenyap belum? Masih ada? Masih ada. Sampai hari ini masih ada. Oke. Satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum langit dan bumi ini lenyap, satu iota. Apa itu iota? Iota itulah koma dalam bahasa Yunani, ya, iota. Atau satu titik. Dalam bahasa Ibrani, iota, ya. Tidak ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi kalau langit dan bumi ini masih ada, itunya 1 koma 1 titik pun dari hukum Taurat, dari firman Allah itu tidak ada yang dikurangi. Kenapa 1 iota dan 1 titik pun tidak boleh dirubah, dikurangi? Ya? Nih, ingat, ini pada waktu diucapkan, saat itu Alkitab yang ada kitab apa? Perjanjian Lama. Dan waktu itu belum diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain. Masih ditulis asli dalam bahasa Ibrani dengan tulisan Aramik. Ibrani. Tulisan Aramik itu mirip dengan tulisan Arab. Ya, ada tanda koma, komanya di atas, koma di bawah. Ada tanda titik, titik di bawah, titik di atas. Atau titik di depan, atau titik di belakang. Kalau komanya di atas, lalu dipindahkan ke bawah, itu artinya sudah beda. Pengucapannya beda, artinya sudah beda. Padahal hanya mindahkan koma. Kalau komanya dibuang, pengucapannya sudah beda lagi dan artinya sudah beda. Begitu juga dengan titik, dot. Ya. Kalau di atas, pengucapannya beda. Dipindah ke bawah, pengucapannya beda. Waktu di atas artinya beda, waktu di bawah artinya beda. Kalau dotnya dibuang, pengucapannya beda lagi, dan artinya beda lagi. Jadi kalau dihilangkan 1 koma dan 1 titik, pengucapannya beda, artinya sudah berubah. Tuh, bayangkan. 1 koma 1 titik saja tidak boleh dirubah, sebab kalau dirubah itu akan mengubah arti secara keseluruhan. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, tidak ada yang dirubah. Tidak ada yang dihilangkan. Siapa yang berkata ini? Yesus.
Yesus yang berkata. Ya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi siapa yang meniadakan satu perintah dari hukum Taurat itu, sekalipun yang paling kecil, lalu mengajarkannya kepada orang lain, apa akibatnya? Dia akan menduduki tempat atau kerajaan surga kelas ekonomi. Apa artinya? Tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga itu kelas ekonomi atau surga yang nggak pakai AC? Iya, iya. Ini artinya bukan surga ekonomi, bukan surga teras-terasnya. Artinya di neraka. Ya, jangan dibilang nggak apa-apa lah kalau begitu surga kelas ekonomi pun masih enak lah. Ya, yang penting masuk surga. Ya, bukan. Ini arti lain, bahasa lain dari neraka. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Surga VIP. Ya, enggak ada itu surga VIP. Ya.